Ini Bu Arta yang record atau saya ya? Ibu juga boleh. Ya, Ibu ya, karena Ibu yang bertanya. Ya, Ya. oke. Oke. Selamat malam Ibu Arta, apa kabar? Halo, selamat malam. Sehat, puji Tuhan. Luar biasa. Sebentar lagi kita akan melakukan coaching. Jadi coaching itu adalah proses memfasilitasi tujuan dengan memperjelasnya. Saya akan em, menanyakan tujuan dari Ibu Arta sekaligus langkah-langkah yang akan diambil. Tujuan dari coaching ini adalah menemukan langkah terbaik dan sumber daya yang diperlukan. Apakah Ibu sudah siap, Bu Arta? Saya coba ya. Oke, selama sesi coaching ini saya akan mendukung, mendengarkan, juga bertanya. Eh, saya berkomitmen untuk hadir penuh dalam memperhatikan apa yang Bu Arta akan sampaikan. Apakah ini oke? Terima kasih. Oke, nanti di akhir sesi coaching, eh, dalam hari-hari ini apa yang eh, kesibukan yang Bu Arta kerjakan? Ada tiga sebenarnya. Satu, mempersiapkan jadi bupati. Kedua, mau ada bikin proposal. Kemudian juga pelatihan. Wah, luar Ya, biasa ini Bu Arta produktif sekali. cukup sibuk. Iya, untuk hari-hari yang eh, 2 bulan atau 3 bulan ke depan, kira-kira adakah tujuan yang ingin Ibu Arta capai? Hmm. Saya pilih satu aja ya, karena memang masih dalam tahap rencana. Ya, boleh Jadi Bu. eh, perusahaan Erlangga, mereka punya CSR budget itu 1,5 M. Saya ingin memiliki proyeknya itu ya mungkin sekitar 150 sampai 200 juta lah buat saya. Saya Wah, pengen luar biasa. dapat itu, ya. Apa yang dari perusahaan Erlangga ini tawarkan yang bisa untuk Ibu Arta lakukan, Bu? Oh ya, eh, saya akan menawarkan pelatihan kepada sekolah-sekolah. Nah, topik pelatihan itu saya rencananya menawarkan tiga. Satu tentang implementasi kurikulum Merdeka kepada Ya, sekolah-sekolah PAUD dan SD, gitu ya. Lalu yang kedua, topiknya adalah tentang bagaimana mengelola kelas supaya implementasi kurikulum ini bisa berjalan. Kemudian ketiga, eh, topik khusus yang mengenal anak, karena anak PAUD sekarang kan, anak SD kan apa ya, eh, aktif gitu ya, apalagi dengan kurikulum Merdeka yang memberikan kesempatan aktif buat anak-anak. Mereka harus tahu gaya belajar anak kayak apa, kecerdasan-kecerdasan yang sebenarnya dimiliki anak apa. Jadi ada tiga topik yang ya. akan saya tawarkan. Jadi di sini Ibu Arta ingin menawarkan pelatihan bekerja sama dengan Erlangga. Dengan dengan begitu Bu Arta akan mendapatkan seperti fee gitu ya Bu ya. Ya, sebagai trainer, saya Ya, pasti satu hari itu per hari dia bilang sih 5 sampai 8 juta per hari. Dari pagi sampai dari jam 8 sampai jam 4 sore lah biasanya. Lumayan, 5 sampai 8 juta per hari. Ya, kalau ada tiga project saya dapatkan, berarti dari nanti September, Oktober, November, Desember, akhir Desember tuh saya mengharapkan minimal lah saya dapat 200 juta. Gitu. wah lumayan. Sudah kebayang angkanya ya Bu ya. Cukup besar. Iya. Oh, Bagaimana apa yang Ibu Arta rasakan saat membayangkan angka-angka itu di depan mata?
udah lama juga saya nggak dapat kelas yang continue gitu ya. Eh, tiap tiap minggu ada, bayangan saya tiap minggu ada. Kalau dia 200 juta, katakanlah harganya, katakan aja 5 juta gitu ya. Katakan 5 juta. 5 sampai katakan aja 5 juta berarti saya bisa pegang 40 kelas. Ya kan? empat Ya, puluh kelas untuk September, Oktober, November, Desember 4. Berarti dalam 1 bulan tuh 10 kelas. Gitu membayangkannya itu akan sangat menarik karena saya akan bertemu banyak orang, bertemu banyak sekolah, dan saya percaya mereka akan senang ketemu saya. Ya, oke. Menurut Bu Arta, apa langkah-langkah yang bisa Ibu lakukan untuk mempersiapkan kelas-kelas itu, Bu? yang pertama sih besok eh, jam 1 siang saya akan bertemu dengan bosnya besok. Saya Dengan udah Bos masukkan sih Erlangga ya? salah satu anak perusahaannya lah ya yang mengelola Ciasar ini. Ya, Pak Aji namanya. Besok kami akan ketemu jam 1. Besok di laptop saya udah siapkan 3 proposal itu. Besok saya akan presentasi. Mungkin juga akan bertemu dengan narasumber yang lain juga yang menawarkan jenis pelatihan mungkin sama, bisa berbeda gitu ya. Jadi oke. kalau besok berarti percakapan sebelumnya sebenarnya sudah ada gitu, dan menurut informasi yang saya dengar eh, dia happy dengan kelas-kelas saya selama ini di Airlas. Jadi mudah-mudahan saya dapat eh, kalau dia katakan udah Bu Arta, di Bu Arta 40 kelas gitu ya. Waduh, saya membayangkan 40 kelas dapat 200 juta. Puji Tuhan banget ini. Ya, tentu senang ya Bu Arta. Saya juga ikut senang Hmm. loh ke transfer bahagiannya. Eh, Oh iya, Oh, jangan-jangan saya bisa bisa beli produk ibu di asuransi ya. oh ya, siap Bu. Jadi, eh, Hmm. sebelum pertemuan besok itu Ibu Arta sudah pernah bertemu dengan Bapak Aji ini ya Sudah, Bu ya? sudah pernah. Waktu itu malah dengan anak buahnya yang selama ini teman saya di kalau Ya, ada kasih pelatihan. Ya, dia kebetulan juga kenal kakak saya Jansen Sinamo. Dia sangat respect dengan beliau. Mungkin karena Sinamonya dia jadi suka ke saya gitu. oh gitu. Berarti Jadi Ibu sudah memenangkan kira-kira 50% dari pertemuan besok itu ya? Atau berapa ah persen ya Bu ya? Bisa Ibu gambarkan ya, persentase keberhasilan. ya, form dia pernah kirim ke saya isi formnya. Lalu begitu saya baca formnya, menurut saya jenis-jenis pelatihan yang dia tawarkan itu terlalu canggih buat sekolah saat ini. Saya telepon beliau, Pak Haji, karena dia orang Sunda, jadi kumaha kalau begini gitu. Oh iya Bu, di nomor 10 ya Ibu ketikkan gitu. Jadi di nomor 10 itu apa saja yang menurut Ibu kebutuhan sekolah begini begini begini. Iya Pak, ini saya baru selesai pelatihan ini buat kepala sekolah di Gambir dan di beberapa tempat lain. Kelihatannya nih kurikulum implementasi kurikulum Merdeka masih kebutuhan dasar sekolah nih. Perlu bantuan buat Ya, sekolah-sekolah. Oh gitu ya Bu, gitu. Saya bikin ya Pak, siap Bu, gitu. Jadi saya berpikir kalau besok ketemu 75% dapatlah. wah luar Ya. biasa. Selamat Bu Arta. Happy juga saya. Happy Iya. banget nih malam ini. Hmm. Selain mempersiapkan proposal tadi, tentunya persiapan apa lagi yang Bu Arta persiapkan, Bu, sebelum pertemuan besok? Karena proposal sebenarnya udah masuk ya Ya, poin-poinnya. Cuman mungkin besok kan ada narasumber lain yang diundang juga. ya, Kalau sekiranya mungkin menawarkan topik yang sama, oh berarti saya harus lihat lihat ya di mana kelebihan produk kita supaya kita punya yang dipilih. Nah, besok saya akan ngintip gitu ya, mendengarkan
bagaimana teman-teman berbicara gitu. Mudah-mudahan sih Ya, topiknya beda gitu loh. Karena iya, kan kalau CSR dari Erlangga berarti kan semakin banyak sekolah yang kenal mereka, semakin bervariasilah peserta pelatihan gitu ya. Hmm. iya betul. Eh dari state Bu Arta, menurut Bu Arta, state terbaik apa yang perlu Bu Arta persiapkan untuk pertemuan besok, Bu? Jadi bagaimana mengelola eh, suasana hati atau mengelola cara berpikir atau tindak tingkah apa eh tindak laku yang nantinya akan Bu Arta bawa saat bertemu dengan Pak Aji besok. Eh, State terbaik saya tentunya adalah menguasai apa yang saya tawarkan gitu ya. Oh iya, saya akan bawa contoh-contoh proposal atau juga produk-produk yang merupakan hasil pelatihan. Besok saya akan bawa. Kemudian saya akan melihat Pak Aji ini eh, eh, kalau lagi nego begitu kan kita harus iyakan gitu ya. Meskipun mungkin nggak terlalu pas di hati, tapi kita iyakan dulu. Jadi selalu Begitu ya. mencari apa ya kesamaan gitu ya supaya diterima. Saya pikir itu penting. Ya. Ya, apakah Kemudian ada? membaca state peserta peserta rapat besok yang mungkin saya nggak kenal. Saya belum kenal. Jadi Ya, mudah-mudahan kita cepat membaca ya situasi supaya kita jadi nyaman gitu. Kan ya mereka jadi kan lebih mudah kompetitor kita juga beradaptasi. kan? Ya, betul. Iya. eh apakah ada tantangan lain yang mungkin terpikir yang akan Ibu Arta hadapi nantinya, Bu? Atau mungkin saat ini apakah ada tantangan yang menurut Ibu perlu diatasi begitu? Eh, Apa ya? Karena kan topik sudah ada di sana. Dia udah tahu. Ya, Ya, berarti kan pasti dia minta besok ini isinya apa gitu ya. Apa manfaatnya buat Erlangga kalau ibu memberikan pelatihan ini, siapa pesertanya. Nah, paling bagus memang kalau pesertanya itu kepala sekolah, jadi pengambil keputusan gitu. Ya. ya. Oh, Jadi kira-kira mungkin besok yang akan saya tanya adalah apa kebutuhan Erlangga atau apa yang mau didapat Erlangga dengan memberikan CSR ini. Itu mungkin besok yang harus saya tanyakan. ya dari situ Bu Arta bisa memenuhi apa yang mereka mau gitu ya, Bu. Ya, ya Ini betul. luar biasa ini pendekatannya Bu Arta. Kan kita harus tahu kebutuhannya apa sebenarnya. Iya, Kan nggak hanya betul. sekedar ngasih duit ya kan. Iya, Meskipun itu uang keuntungan mereka sih, tetapi kan namanya CSR, tanggung jawab eh, apa corporate responsibility, tapi pastilah juga mereka punya punya kebutuhan gitu. Minimal ya, supaya nama Erlangga tetap dikenal, nama Erlangga tetap ada di hati kepala sekolah dan guru-guru. Ya. ya. Ini saya lihat Bu Arta ini semangat sekali Bu malam ini. Jadi eh, sekalipun Ya. besok ini kan hari penentuan ya, tapi Bu Arta saya Iya. lihat sudah mempersiapkan dengan baik secara state-nya juga baik sekali ini ada dalam dalam state terbaiknya. Semoga besok tetap terjaga ya Bu ya. Amin. Kita tiru Semangatnya, cepat ini. moodnya itu tetap Ya, terjaga ya. ya Ibu terima eh kasih. Lalu apalagi ya, dari yang sudah Ibu Arta persiapkan ini, eh, apakah ada sumber daya yang lain yang perlu Ibu? Kalau saya lihat semuanya sudah ready nih ya Bu ya.
ada satu stafnya namanya Ibu Widi. Ini orangnya Ya, keras kepala, mm-mm. agak keras kepala, tetapi dia nggak terlalu cocok sama Pak Aji. Nah, besok saya akan lihat situasinya, jangan sampai stafnya ini eh, bikin jadi nggak jadi proyek ini gitu. Oh, jadi Ya, Ibu akan mendekati stafnya ibu, Pak Aji ya, dulu ini ya. ya, ya. Ya, luar biasa, Bu. Semoga besok tercapai apa yang diinginkan. Lumayan kan 200 juta. Iya, sudah dibayangkan dulu ya, Bu. Ya, Ini seolah-olah sudah diterima ya. gitu ya. eh, eh. Hadiah Eh, Natal, hadiah Natal udah di depan gitu. iya, kalau Ibu bisa menggambarkan eh, saat Ibu mencapai goal ini, apa yang bisa Ibu lihat? Eh, Berarti nanti di hari Natal kita punya tabungan lumayan, dan saya akan memberikan hadiah Natal sama anak-anak sekolah minggu gitu. Ya, Senang rasanya berbagi kepada anak-anak sekolah minggu di pas lagi perayaan Natal. ya, luar Hmm. biasa, Bu Arta. Apakah Ibu Arta memerlukan feedback? Oh iya iya, menurut Ibu eh, udah lama juga saya nggak punya dapat proyek begini. Apa ya yang harus saya perhatikan lagi supaya saya dapat proyek ini? Eh, Apa loophole-nya? Kadang-kadang apa tantangan utama? Ibu kan suka sering melakukan negosiasi ya dengan orang tua kan, ya, jualannya. ya, Apa betul. biasanya loophole-nya? Kalau saya lihat Ibu Arta sudah cukup persiapan dengan proposal, dengan Ibu Arta juga mencoba memahami orang-orang sekitar, memahami siapa kira-kira yang akan ditemui besok. Saya rasa itu jadi kekuatan Ibu Arta untuk bisa memenangkan tender seperti itu ya. Bisa dibilang ini tender kontrak besar gitu. Ya Ibu, Dari saya Ibu Arta catat ya. ya. Ya, Dari Ibu Arta sendiri, apa yang bisa Ibu Arta simpulkan dari percakapan kita malam ini, Bu? saya merasa didukung sekali nih, dikuatkan malam ini untuk besok langsung berperang, bernegosiasi, dan mendapatkan proyek. Jadi pertanyaan-pertanyaan Ibu tadi itu saya aminkan dan kita doakan supaya itu jadi gitu. Ya, Jadi eh, terima kasih kalau Ibu tadi mengingatkan saya, jadi bahannya proposal sudah dikuasai sama orang-orang yang akan kita tunggu. Tapi itu membuat saya jadi semangat untuk besok kita bisa bernegosiasi ya, ya, dan selamat Ibu Arta. membayangkan duitnya dan ketemu banyak orang, ketemu banyak Iya, sekolah. 40 kelas sampai Desember berarti kegiatan 10 kelas per bulan. Lumayan iya. Dan ya. saya lihat juga tujuan Ibu Arta ini mulia sekali. Nantinya akan berbagi dengan anak-anak sekolah minggu ya, Bu ya. Iya Ibu. Saya berdoa semoga proyek ini bisa goal gitu ya, bisa tercapai ya, Bu ya. Amin. Ya, Terpuji selamat nama Ibu Arta. Tuhan. Oke, sesi coaching ini sudah selesai, Bu. Semoga ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di sesi coaching berikutnya. Senang Makasih bisa Ibu. bisa Selamat melakukan malam. percakapan coaching dengan Ibu Arta. Terima Thank you. kasih. Ibu juga, Ibu keren. Thank you, Bu. Ya, Ini saya matikan recordernya. ya.